Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Selvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria di Palaran, Samarinda tewas terbakar di dalam rumahnya. Aksi kebut-kebutan di Balikpapan semakin marak dan sangat meresahkan warga. Di Citra Niaga, Samarinda terdapat warung kopi yang sudah dikelola 3 generasi. Sebuah rumah di Jalan Mula Warman Gang Bersama Palaran, Samarinda, Selasa siang geger menyusul kematian Ismail alias Mbah Mangil usia 70 tahun. Korban tewas secara mengenaskan akibat terbakar di atas tempat tidurnya. Warga awalnya mendengar teriakan meminta tolong dari dalam rumah. Warga cepat-cepat mendatangi rumah tersebut setelah melihat kepulan asap hitam membumbung dan buru-buru memadamkan kobaran. Berhasil memadamkan kobaran, warga akhirnya menyadari jika Ismail alias Mbah Mangil sudah terbujur di atas dipannya tanpa nyawa. Warga menyebut korban tinggal seorang diri dalam kondisi stroke, namun kerap dijenguk oleh keluarganya. Depan ini ada Ibu Yatmi, teriak-teriak minta tolong. Ibu Yasmin siapa, Pak? Ibu Yatmi. Ibu Yatmi ya? Kebetulan keluarga beliau. Keluarganya ya? Keluarga beliau warung depan sana. Jadi saya lihat sambil saya sebelum berhenti di depan sini, saya lihat di atas ini sudah ada asap hitam. Sudah ada asap. Jadi saya berhenti, saya langsung masuk. Saya lihat kamar yang sebelah sana sudah terbuka, tidak ada. Nah, kamar yang satu ini saya buka. Ternyata begitu saya buka di dalam itu api asap. Api asap di mana itu, Pak? Di kamar almarhum. Oh, di kamar. Nah, waktu itu saya belum tahu kalau ada beliau di dalam karena posisi asap ini sudah tebal. Jadi saya ambil tindakan dengan alat yang ada, saya siram, saya padamkan. Begitu api mulai padam, asap mulai hilang, ternyata beliau ada terbaring di situ. Kapolsekta Palaran Kompol Satria Trifirdaus menyatakan, musibah kebakaran yang merenggut korban jiwa ini akan diselidiki. Langkah awal polisi menyita sejumlah benda dekat jasad Mbah Mangil untuk dijadikan barang bukti. Kita lakukan visum. Untuk penyebabnya kami masih lakukan penyelidikan penyebab dari kematian tersebut dan penyebab dari kebakaran tersebut. Korban sakit atau gimana, Pak? Untuk informasi dari keluarga bahwa korban mengalami stroke sebelah kanan. Jadi itu aja informasi yang kami dapat dari keterangan dari keluarga. Korban tinggal sendiri berarti, Pak? Untuk korban, untuk keterangan dari keluarga memang tinggal sendiri, sedangkan untuk keluarganya datang mungkin sekali sehari atau 2 hari dalam sekali ke rumahnya menjenguk orang tuanya. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani untuk divisum. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Beberapa warga berusaha mengeluarkan logistik KPU Samarinda dari dalam gudang penyimpanan di kawasan Gor Segiri yang terbakar Selasa sore. Warga harus bekerja cepat agar kobaran tidak meluas karena gudang tersebut berisi bahan yang mudah terbakar. Awalnya warga melihat sejumlah anak bermain di sekitar gudang tersebut. Tak lama setelahnya kepulan asap disertai kobaran muncul dari dalam gudang tersebut. Warga menduga kobaran ini muncul dari korek api yang dimainkan oleh anak-anak. Lihat api di dalam gudang. Gudang. Sudah besar sekali atau gimana? Kalau besar sekali enggak, cuma besar sih. Cuman karena takut jadi lebih besar, akhirnya
disiram pakai air. Itu sampai menjulur keluar apinya atau gimana? Sampai menjulur keluar. Keluar ya. Nah, gudang ini terkunci atau gimana, Bang? Kondisi terkunci. Terkunci ya. Dugaan sementaranya kenapa? Karena kan informasi tidak ada listrik, Bang ya. Awal mula bukan dari listrik, Ya. dari anak-anak mainan korek. Anak-anak mainin korek. Sementara itu ya informasinya ya. Ya, pusat komando Damkar dapat informasi sekitar pukul 14.31 kebakaran di sekitar Gor Segiri. Ada barang KPU berada di gudang di bawah Gor Segiri terbakar berupa kertas. Kertas ya isinya ya. Iya. Dugaan awal sementara? Dugaan awal tadi dapat informasi sementara, ini masih dalam penyelidikan, ada anak-anak seputaran sini kampung sini bermain api gitu. Sementara Kepala UPTD Gor Segiri Aspian Nur menyatakan, bangunan tersebut sudah lama dijadikan sebagai gudang penyimpanan oleh KPU Samarinda. Nah ini kan dari KPU aja, kemarin kan ada juga yang berkasnya di sana sudah diambil, yang di sini belum. Ini barang lama juga. Barang lama ya. Sejak tahun berapa ditaruh di sini, Pak? Kurang lebihnya. Yang pemilu 2000 berapa? 2000. Pilihan gubernur sama yang dulu ada juga. Oh, ditumpuk jadi satu ya. Jadi belum ada yang ngambil ini ya. Belum. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi, sementara KPU masih mendata nilai kerugian akibat kebakaran tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Warga RT 27 Kelurahan Geraha Indah, Balikpapan Utara, Selasa siang digegerkan oleh temuan jasad di dalam rumah. Dari pemeriksaan awal, jasad itu adalah Usman PC yang tinggal seorang diri di rumah tersebut. Kematian Usman PC diketahui warga setelah masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang yang tidak dikunci. Warga bersama ketua RT ramai-ramai memeriksa rumah tersebut dan menemukan korban tergeletak di dapur sudah tidak bernyawa. Warga memeriksa rumah itu karena Usman PC lebih 3 hari tidak terlihat beraktivitas. Nah, tadi pagi saya dapat laporan dari tetangga kalau beliau sudah tidak keluar 3 hari. Jadi saya coba cek ke rumahnya. Kebetulan saya kotok-kotok lama nggak keluar. Jadi saya inisiatif bilangin sama pengurus yang lain, ayo kita sama-sama liatin. Ternyata pengurus yang lain lebih duluan datang dan ngetok juga, kebetulan nggak ada jawaban. Inisiatif ya dari belakang masuk, kebetulan pintu nggak dikunci dari belakang. Nah, dia masuk ke rumah, pas menemukan keadaan si mayat sudah keadaan meninggal. Untuk sementara kita identifikasi dulu mengenai tanda-tanda kekerasan atau tidak, dan menurut keterangan dari RT setempat bahwa korban adalah tinggal seorang diri dan rumah yang ditinggali pun adalah mulai milik warga dalam keadaan kosong. Kemungkinan yang bersangkutan menderita sakit dan diketahui pada hari Jumat beliau masih ada, dan hari ini kita ketahui hari Selasa beliau sudah dalam keadaan meninggal. Dengan demikian diperkirakan meninggalnya kurang lebih sekitar 4 hari. Guna memastikan penyebab kematiannya, polisi mengevakuasi jasad tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria di Palaran, Samarinda tewas terbakar di dalam rumahnya. Aksi kebut-kebutan di Balikpapan semakin marak dan sangat meresahkan warga.
Di Citra Niaga, Samarinda terdapat warung kopi yang sudah dikelola 3 generasi. Balap liar ini berlangsung di Jalan Ruhuy Rahayu, Balikpapan, Sabtu siang. Balap liar yang jadi tontonan sejumlah orang ini digelar saat jalanan masih ramai oleh lalu lalang kendaraan. Kapolresta Balikpapan, Komisaris Besar Vincentius Tirdi Hatmiarso menegaskan, pihaknya sudah menempatkan sejumlah personel untuk berpatroli di sejumlah kawasan rawan aksi kebut-kebutan, seperti Jalan Sungai Ampal, Manuntung, Ruhuy Rahayu, hingga Jalan Jenderal Sudirman. Meski begitu, polisi tetap membutuhkan dukungan masyarakat untuk secepatnya melapor jika melihat aksi balap liar di jalan raya. Ada kegiatan kebut-kebutan di jalan, kita sudah antisipasi, baik kita laksanakan oleh Satlantas, kemudian Satsamapta dan Polres jajaran. Kita antisipasi, kita laksanakan patroli. Namun demikian kita berharap warga masyarakat dapat melaporkan segera mungkin pada kita apabila ada masyarakat yang melakukan kebut-kebutan di jalan. Ada berapa titik yang menjadi atensi, Pak? Semua titik kita lakukan patroli. Ada 10 bit yang kita antisipasi. Di bit-bit tersebutlah kita antisipasi apabila ada kebut-kebutan liar di jalan. Kombes Vincentius Tirdi Hatmiarso memastikan pelaku balap liar yang tertangkap akan dijatuhi sanksi. Tindakan tersebut diberlakukan untuk mengurangi aksi balap liar di jalan umum. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Razia kendaraan ini digelar Dinas Perhubungan Samarinda di SPBU Jalan Untung Suropati, Sungai Kunjang, Selasa siang. Petugas mengawali razia dengan memeriksa kelengkapan surat-surat dan kondisi fisik kendaraan. Pengemudi yang tidak memiliki kelengkapan dicatat dan diminta untuk segera melengkapi. Sepanjang razia, petugas mendapati sejumlah truk yang diduga dialihfungsikan sebagai penimbun BBM. Hanya saja petugas kesulitan menjatuhkan sanksi karena pengemudinya melarikan diri. Temuan di lapangan kami ternyata banyak kendaraan yang secara fisik tidak layak jalan, baik itu fisik di pintu, di bak maupun di roda, serta banyak juga di bak. Baknya ada overdimensi overloading. Dan ini juga nanti akan kami koordinasi dengan BRI yang pengisiannya bisa kita lihat di data BRI. Fuel card-nya itu yang rata-rata pengisian dari pembukaan sampai mungkin sekitar 2 jam ke belakang. Nah, hasilnya saat ini ketika kami di lapangan, sopir-sopir yang kendaraan tersebut tidak ada kami temuin di kendaraannya, sehingga kami kesulitan. Ya mungkin ini awal kita ke depan nanti akan melakukan tindak lebih intensif terkait dengan pertama dari kami perhubungan untuk pengalaman zero odol, kemudian salah satu meningkatkan PAD supaya kendaraan-kendaraan yang belum clear itu bisa kita arahkan untuk clear. Petugas memastikan razia ini akan kembali digelar dengan menyasar semua SPBU yang diduga dijadikan sarana bagi pengemudi untuk menimbun BBM. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sungai berarus deras ini setiap hari dilintasi warga dan petani di Kabupaten Mahakam Ulu, terutama di daerah Long Pahangai dan Long Apari. Warga terpaksa menyeberangi sungai karena belum ada jembatan. Kondisi serupa terjadi pada jalan darat. Saat musim hujan, warga yang mengendarai mobil maupun sepeda motor harus berjibaku dengan jalan licin.
Wakil Bupati Mahakam Ulu Yohanes Afun menyatakan jalan rusak ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Ia menyebut kondisi ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Hanya saja sistem pengerjaannya yang dinilai salah sehingga jalan tersebut cepat rusak. Harusnya, kata Yohanes Afun, usai dikeraskan, jalan harus segera diaspal. Jika dibiarkan begitu saja, maka jalan berupa agregat atau pengerasan ini cepat rusak. Ya sebenarnya bukan juga ada disentuh juga ya. Tapi ya sentuhnya ala kadar seperti itu, belum dilakukan semaksimal gitu. Makanya ini kondisi ini kan seperti jalan yang sekarang ini. Ini ada pekerasan sedikit seperti itu ya kan. Tapi ini dibiarkan, ini sudah masuk ke 3 tahun, kembali lagi ke asal seperti itu ya kan. Nah kalau itu dikerjakan secara tuntas mungkin biayanya lebih kurang lagi. Itu ya kan, terus menerus gitu, jangan ditinggalkan proyek ditinggalkan 3 tahun kemudian baru muncul lagi seperti itu. Ya sama aja kita kerja ulang gitu kan gitu. Nah harapan kita itu ya supaya dalam penanganan jalan terutama di daerah Mahakam Ulu ini kan itu harus punya teknik yang tinggi lah seperti itu ya. Artinya konstruksinya harus kuat karena tanahnya ini labil. Kalau kita ngaspal biasa saja sepikir tidak kuat. 1 tahun pun sudah rusak begitu. Jalan yang menghubungkan Kutai Barat dan Mahakam Ulu ini panjangnya 140 km, tapi baru 15% yang telah diaspal. Sementara sisanya harus dilalui warga dengan penuh perjuangan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Mahakam Ulu. Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria di Palaran, Samarinda tewas terbakar di dalam rumahnya. Aksi kebut-kebutan di Balikpapan semakin marak dan sangat meresahkan warga. Di Citra Niaga, Samarinda terdapat warung kopi yang sudah dikelola 3 generasi. Biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH dikabarkan akan naik dari 39 juta menjadi 69 juta rupiah. Kabar itu meresahkan para calon jemaah haji di Kabupaten Berau. Menanggapi keresahan tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau Selasa siang menyatakan rencana kenaikan biaya perjalanan ibadah haji saat ini masih berbentuk usulan dari Kementerian Agama kepada Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Kepastian terkait kenaikannya akan diputuskan oleh Presiden setelah DPR menyetujui kenaikan biaya tersebut. Jadi ini kan masih berupa usulan dari Kementerian Agama ke BPKH. Itu nilainya adalah 69 juta berapa ratus rupiah gitu ya. Nah, itu adalah masih berupa usulan ke dari Kementerian Agama ke BPKH yang nantinya akan diteruskan ke DPR. Nah, setelah itu nanti kalau mendapat persetujuan dari DPR baru nanti akan terbit adalah surat keputusan menteri, surat keputusan presiden. Nah, itulah yang akan kita tunggu lagi finalnya berapa. Ini masih berupa usulan. Warga yang resah atas rencana Kementerian Agama menyatakan kenaikan biaya yang ditetapkan terlalu tinggi dan memberatkan calon jemaah haji. Kasihan aja sih orang yang mau naik mau berangkat kan. Dengar sih sampai 69 juta ya. Lihat aja sih di berita. Siap. Tapi sebagai warga berarti ini memberatkan masyarakatnya. Memberatkan
Nah mungkin harapannya gimana Mbak? Ya, seperti biasa. Calon jemaah haji berharap usulan kenaikan ongkos naik haji dibatalkan agar beban jemaah tidak makin berat. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Sekelompok nelayan di Kelurahan Petung, Kabupaten Penajam Pasir Utara memasang spanduk larangan mencari ikan dengan menggunakan racun dan strum listrik. Spanduk yang dipasang di sepanjang Sungai Tunan itu untuk menjaga kelestarian alam dan sumber daya ikan. Lurah Petung Ahmad Fitriadi menyatakan nelayan semakin resah karena aktivitas terlarang itu sudah dilakukan selama 10 tahun. Para nelayan khawatir aktivitas tersebut akan semakin menyulitkan mereka saat mencari ikan. Terkait dengan pemasangan pelang itu adalah karena dia masuk dalam wilayah Kelurahan Petung, jadi kelompok usaha bersama di perikanan itu mengajak saya untuk terlibat langsung untuk pemasangan pelang karena keresahan dari masyarakat sendiri selain dari penggunaan penangkapan ikan menggunakan setrum dan kemudian menggunakan zat kimia yang berdampak pada penghasilan teman-teman yang bergantung pada Sungai Tunan. Dan kemudian mudah-mudahan dengan kegiatan sosial yang dilakukan oleh kawan-kawan kelompok perikanan Tunan Lestari tersebut akan berdampak positif karena yang mancing di situ bukan hanya masyarakat lokal tetapi juga kawan-kawan bahkan dari Babulu, Longikis ikut memancing di situ. Sungai Tunan ini merupakan salah satu sumber kehidupan bagi nelayan dan warga di Kelurahan Petung. Selain ikan dan udang, di Sungai Tunan terdapat kawasan mangrove cukup luas. Di mangrove tersebut hidup beragam ekosistem termasuk habitat bekantan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Di salah satu sudut Citra Niaga Samarinda terdapat satu warung yang dibuka sejak tahun 1987. Warung bernama Warung Kopi Haji Acut ini masih diminati hingga sekarang. Sebagian pembelinya ternyata sudah belasan tahun menjadi pelanggan di warung tersebut. Saat ini, warung kopi tersebut dikelola generasi ketiga setelah Haji Acut. Meski sudah puluhan tahun berdiri, menu andalan dan paling diminati di warung kopi ini ternyata hanyalah kopi tumbuk. Untuk mendapatkan kopi dengan rasa khas tersebut, pemilik warung memesannya ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seumuran Citra. Kira-kira berapa itu Bang? 30-an? 30 tahun. 30 tahun ya. Ini pertama kali dibuka siapa Bang? Datuk saya, Haji Acut. Datunya siapa namanya Bang? Haji Acut. Haji Acul. Acut. Acut. Ya, dulu namanya Warung Kopi Haji Acut. Oh, sampai sekarang Bang ya? Ya. Baik. Bang, ini Abang keturunan yang keberapa nih Bang? Jawa itu kan datuk saya. Meninggal ke bapak saya meninggal ke saya. Nah. Oh gitu. Yang ketiga lah saya. Abang yang ketiga ya berarti ya? Salah satu pelanggan warung Haji Acut, Wawan, sudah 15 tahun menjadi pelanggan. Ia enggan berpindah ke warung lainnya karena sudah terbiasa dengan aroma kopi di warung tersebut. Selain itu harganya murah, yakni Rp5.000 per cangkir. Keluar itu kan, waduh. 15 tahunan. 15 tahunan Pak Haji, dari Bujang ya Pak Haji ya? Ya? Dari Bujangan? Iya, dari Bujangan. Oke, Pak Haji, apa sih Pak Haji yang bikin Pak Haji betah nongkrong di tempat kopi ini? Melihat sederhana sekali dan gitu. Cuma tempatnya strategis, kedua lagi ciri khas, rasanya sudah kita mulai dari dulu kan. Kita bebas di sini. Di sini salah satunya ikonnya Samarinda kan. Oke. Nah, situasinya kayak ini. Gitu. Baik. Kalau di kopi ini yang paling Pak Haji suka pesen apa sih Pak Haji? Kopi tumbuknya, kopi hitam.
Kopi hitamnya Pak Haji ya. Berapa Pak Haji satu gelasnya? Di sini murah meriah 5.000 aja. 5.000 ya? Iya. Selain menikmati kopi tumbuk, pelanggan warung Haji Acut juga bisa menikmati suasana Citra Niaga yang jadi salah satu ikon Samarinda. Mereka pun bisa mendapatkan beragam aksesoris, pakaian, makanan, dan kebutuhan lainnya. Amir Hamzah dan Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.